dengan mempertimbangkan perihal pentingnya keterpenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Mahkamah menyatakan, apabila terdapat partai politik peserta pemilihan umum yang tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, penyelenggara pemilihan umum untuk mencoret kepesertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan dimaksud. Jalan perempuan menuju panggung politik yang terbuka lebar setelah putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan aturan soal syarat keterwakilan perempuan 30% pada pemilu legislatif DPR DPRD. Melalui putusan uji materi UU Pemilu, MK mengatur sanksi bagi partai politik yang nekat mengabaikan kuota minimal 30% caleg perempuan di suatu daerah pemilihan. Sanksinya tak tanggung-tanggung. Parpol bakal langsung dicoret dari kepesertaan pemilu di dapil tersebut. Ini bukan lagi teguran administratif, ini adalah kartu merah. Saya Fidra Farisa, selamat datang di Gaspol Podcast. Putusan MK ini menjadi angin segar bagi perempuan di politik setelah sebelumnya aturan tentang ambang batas caleg perempuan seolah hanya regulasi tertulis tanpa adanya sanksi bagi partai yang tidak patuh. Lantas, kenapa perempuan perlu ada di politik? Jawabannya adalah soal substansi. Kehadiran perempuan di legislatif dinilai lebih bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang sensitif terhadap perempuan, seperti isu kekerasan seksual hingga ibu melahirkan. Hal ini belum tentu bisa dibaca laki-laki. Keterwakilan perempuan juga penting untuk membangun rasa memiliki antar perempuan di ranah politik. Membuktikan politik bukan cuma milik laki-laki. Kehadiran perempuan juga dapat mengubah gaya politik yang identik dengan konflik menjadi lebih berorientasi pada penyelesaian masalah. Beberapa contohnya adalah peran nyata perempuan menggolkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA. Masalahnya, bagi perempuan, terjun ke politik praktis tak semudah membalikan telapak tangan. Partai politik seolah tidak serius menyiapkan caleg perempuan. Partai kerap berdalih sulit mencari kader perempuan yang siap dicalonkan menjadi anggota legislatif. Kalaupun ada caleg perempuan dalam daftar yang diajukan, mereka kerap tidak lolos ke daftar calon tetap atau DCT. Pendidikan politik di partai lebih banyak berorientasi pada pemenangan elektoral dan minim pembahasan partisipasi ataupun kepemimpinan perempuan di politik. Bahkan, tidak semua partai punya organisasi sayap perempuan yang dapat menjadi ruang kaderisasi awal bagi calon politikus perempuan. Mari kita bedah datanya. Jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif hasil pemilu 2024 meningkat dibandingkan pemilu 2019, khususnya pada DPR RI dan DPD RI. Hasil pemilu 2024 tingkat DPR RI mencatatkan 22% perempuan, sedangkan pada pemilu 2019 ada 20,8% legislator perempuan. Dari 8 partai politik di DPR RI, PDIP memiliki jumlah anggota legislatif perempuan terbanyak, yaitu 27 orang atau setara dengan 25%. Namun, jumlah tersebut belum mencapai critical mass 30% keterwakilan perempuan. Hanya terdapat satu partai politik, yaitu Partai Nasdem yang memenuhi keterpilihan perempuan 30% dengan komposisi 21 perempuan dari 69 orang anggota legislatif terpilih. PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, dan PAN memiliki keterpilihan perempuan di bawah 30%. Meski belum mencapai angka minimal, jumlah anggota DPR perempuan hasil pemilu 2024 yang mencapai 127 perempuan merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia. Di sisi lain,
Keterpilihan anggota legislatif perempuan di DPD RI sudah melewati angka kritis, yakni sebanyak 56 orang atau setara dengan 37%. Jumlah ini juga meningkat cukup signifikan dari pemilu 2019 yang berjumlah 42 orang atau setara dengan 30%. Tapi di tingkat DPD RI, dari 38 provinsi, ada 8 provinsi yang sama sekali tidak memiliki anggota perempuan. Selain keterpilihan perempuan, posisi kepemimpinan perempuan pada alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR di periode 2024-2029 juga penting. Terdapat 21 orang perempuan dari 105 pimpinan AKD DPR atau setara dengan 20%. Dilihat dari kacamata global, Indonesia memang masih punya PR soal kesetaraan gender. Data Global Gender Gap Report yang dirilis World Economic Forum menyebutkan, tahun 2025 Indonesia menempati peringkat ke-97 dalam hal kesetaraan gender, naik 3 posisi dibandingkan tahun 2024. Laporan ini dirilis untuk melihat kesetaraan gender di 148 negara. Tahun 2025, skor keseluruhan kesetaraan gender Indonesia meningkat dari 68,6% menjadi 69,2% dalam periode yang sama. Meskipun sebagian fluktuasi tahunan berkaitan dengan ketersediaan data, khususnya terkait representasi perempuan di parlemen, tren jangka panjang menunjukkan kemajuan yang lebih konsisten. Sejak tahun 2006, Indonesia telah memperkecil kesenjangan gender di bidang politik sebesar 5,2 poin persentase, yang didorong oleh peningkatan stabil dalam representasi perempuan di parlemen, serta sejumlah peningkatan posisi menteri. Namun, representasi perempuan dalam jabatan menteri sempat menurun beberapa tahun terakhir, meskipun angkanya masih di atas tingkat tahun 2006. Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah sejak lama berkomitmen menghapus kesenjangan gender dalam politik, yang dimulai dengan meratifikasi konvensi tentang hak-hak politik perempuan atau The Convention of Political Rights for Women melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Dalam UU Partai Politik, kebijakan afirmasi yang telah diterapkan adalah penyertaan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pendirian, pembentukan partai politik, dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sedangkan kebijakan afirmasi dalam UU Pemilu diterapkan dalam bentuk aturan kuota paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif dan penempatan 1 calon perempuan di antara 3 calon atau zipper system. Kembali ke sepak terjang perempuan di politik praktis. Di tengah ekosistem yang maskulin ini, sejarah mencatat sebuah anomali penting. Pada 2019, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kursi nomor 1 di lembaga legislatif, Ketua DPR RI, diduduki oleh seorang perempuan, Puan Maharani. Bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik. Ayo perempuan Indonesia, tunjukkan bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat. Kehadiran Puan di pucuk pimpinan Senayan bukan sekadar kemenangan statistik, tapi simbol runtuhnya tembok pembatas gender di kancah politik nasional. Dalam berbagai forum nasional, Puan konsisten mendorong legislator perempuan agar tidak sekadar menjadi pelengkap ruangan, melainkan ikut aktif merancang norma, menentukan arah kebijakan, serta merancang bahasa regulasi yang inklusif gender. Keberadaan pemimpin perempuan di kursi Ketua DPR RI terbukti mengubah prioritas legislasi. Ambil contoh puncaknya, pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS pada tahun 2022. Undang-undang yang sempat mangkrak bertahun-tahun dan mendapat penolakan konservatif yang kuat ini akhirnya gol di bawah kepemimpinan Puan Maharani.
Mengapa? Karena ada kepekaan gender atau gender sensitivity di kursi pengambilan keputusan tertinggi yang memahami bahwa korban kekerasan seksual butuh payung hukum yang progresif. UU TPKS menjadi payung hukum progresif yang memberikan perlindungan nyata bagi korban kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Undang-undang TPKS adalah hasil kerjasama bersama sekaligus komitmen bersama kita untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual. Kami berharap bahwa implementasi dari undang-undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Karenanya, perempuan Indonesia tetap dan harus selalu semangat. Bukan cuma itu, pada Juli 2024, di bawah kepemimpinan Puan, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA disahkan. UU ini tak kalah progresif, mengatur hak bagi ibu bekerja untuk cuti melahirkan hingga 6 bulan dan menjamin suami mendapatkan hak cuti untuk mendampingi istri bersalin atau mengalami keguguran. UU KIA juga mengatur hak-hak mendasar ibu bekerja dan jaminan pemenuhan hak anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan demi menekan angka stunting. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Terima kasih. Meski begitu, Puan sendiri merasa bahwa tidak mudah menjadi perempuan yang berpolitik. Sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, sampai sekarang jadi Ketua DPR periode kedua, Puan bilang bahwa Indonesia seakan belum siap menerima pemimpin perempuan. Oh, ternyata berat jadi perempuan di Indonesia. Gak semudah yang dibayangkan, wah bahwa bisa jadi Menko PMK, jadi Ketua DPR. Untuk mencapai ke sini tuh ternyata gak segampang itu. Kok udah berusaha kerja, sebaik-baiknya berusaha kerja yang semampunya, tapi kok kemudian tetap salah terus. Kan itu beban batin juga ya. Saya sampai pikir, kenapa ya kayak gini terus? Apa karena saya perempuan ya? Tapi saya ngerasa kayaknya iya juga sih. Kayaknya apakah kemudian di Indonesia itu belum siap ya menerima seorang perempuan itu untuk maju jadi seorang pemimpin. Latar belakang salah satu alasan filosofis dan fundamental perlu ada keterwakilan perempuan secara langsung di parlemen itu kan bukan hanya keterwakilan fisik, tetapi juga keterwakilan substantif. Bagaimana keragaman representasi atau keterwakilan itu juga berdampak pada kebijakan yang juga berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Dengan ada lebih banyak perempuan di parlemen, diharapkan perspektif dan kepentingan perempuan itu lebih mampu disuarakan. Karena ada pengalaman khas unik yang hanya bisa dibicarakan dengan baik kalau itu disampaikan langsung oleh perempuan. Misalnya soal kesehatan reproduksi, lalu juga soal kebutuhan khas perempuan ya, melahirkan, lalu kemudian menyusui, hamil dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang secara langsung akan lebih baik apabila disampaikan oleh yang perempuan gitu ya, yang langsung merasakan. Mbak, ini kan sampai sekarang dari sekian kali pemilu langsung sampai sekarang belum terpenuhi nih Mbak keterwakilan perempuan, kecuali di tahun kemarin 2024 di DPD ya Mbak ya. Betul. DPR masih di angka sekitar 22%. 22%. Nah, betul. Mbak Titi melihatnya ini yang salah di mana? Apakah
kemudian dari parpolnya yang mungkin kaderisasi perempuannya kurang, atau strategi dari parpolnya yang memang kurang mendorong perempuan kah, atau kayak gimana Mbak? Caleg perempuan itu masih memiliki keterbatasan modal dan juga jejaring politik karena mereka memulainya kan tidak lebih dulu ya daripada caleg laki-laki. Yang kedua adalah soal hambatan sosio-kultural atau hambatan di masyarakat kita yang masih punya paradigma bahwa ya masih ada yang menganggap perempuan itu dengan stereotip atau kemudian stigma ya bahwa perempuan tidak cocok jadi pemimpin, perempuan tidak cocok berpolitik begitu. Jadi tantangan sosial kultural itu juga masih menjadi penghambat bagi pencalonan perempuan. Selain juga di beberapa partai itu afirmasi atau pencalonan perempuan itu masih dianggap sebagai beban. Karena kenapa? Karena masih ada stigma dan stereotip begitu ya bahwa perempuan itu kurang mampu untuk berkompetisi atau berkampanye maksimal untuk melakukan pemenangan terhadap partai gitu. Padahal kontribusi caleg perempuan juga besar gitu ya. Ya ditambah lagi karena masih ada paradigma seperti itu, kaderisasi dan rekrutmen politik terhadap perempuan juga belum berjalan optimal. Jadi memang faktornya kompleks ya, ada faktor sosial kultural di masyarakat yang masih menjadi penghambat perempuan akibat paradigma yang menilai bahwa perempuan posisinya bisa dikatakan sebagai warga kelas 2 di ekosistem politik begitu ya. Yang kedua itu juga politik biaya tinggi, politik transaksional, politik uang masih merajalela dan itu menghambat perempuan untuk melakukan kerja-kerja pemenangan secara adil begitu. Nah, yang ketiga itu ya masih ada pandangan di partai politik yang melihat bahwa kebijakan afirmasi mendorong keterwakilan perempuan yang lebih baik sebagai beban begitu, sehingga kaderisasi dan rekrutmen politiknya menjadi tidak optimal gitu. Jadi dengan semakin nanti mudah-mudahan harapannya dengan semakin banyaknya legislator perempuan ini juga semakin menunjukkan bahwa politik itu memang bukan cuma punya laki-laki gitu ya Mbak ya? Betul. Yang bisa menjadi politisi itu baik laki-laki ataupun perempuan, bahwa suara kita berhak untuk didengar di parlemen apapun jenis kelamin kita, bahwa demokrasi kita itu tidak mendiskriminasi dengan basis jenis kelamin gitu ya. Jadi dalam konteks itu ada aspek pendidikan politik, ada aspek pemberdayaan politik, dan dalam demokrasi itu kan istilahnya no one left behind ya, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Populasi kita setengahnya adalah perempuan begitu, dan dalam demokrasi bagaimana kita memaknai hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia begitu, dan perempuan tidak boleh didiskriminasi dalam praktik politik suatu sistem demokrasi. Kalau kita bicara soal politik, kayaknya identiknya tuh sama laki-laki gitu. Betul. Politik itu dunianya laki-laki, padahal nggak benar gitu ya Bu ya. Betul. Dan ini mungkin seringkali dikaitkan, ngapain sih perempuan berpolitik? Kan perempuan masih harus ngurus rumah tangga, banyak urusan domestik. Gimana Bu untuk menepis pandangan-pandangan seperti itu? Ya, ini memang budaya kita ya, konstruksi budaya kita masih menganggap bahwa politik itu sebagai isunya laki-laki. Padahal kalau kita melihat bahwa politik itu ya personal, siapapun bisa menyuarakan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan cara pandang ini menurut saya memang harus diubah ya, harus diubah, bahwa perempuan itu bisa menyuarakan hak politiknya karena politik adalah hak setiap orang gitu. Nah, yang kedua yang juga penting saya kira soal cara pandang tadi itu yang saya sebut bahwa konstruksi sosial yang masih patriarki, yang menganggap bahwa dunia politik itu dunianya laki-laki, yang menganggap bahwa dunia perpolitikan itu dunia yang dianggap keras, kejam. Ini cara pandang ini juga harus diubah. Karena kejam itu siapa yang melakukan gitu. Padahal ini kan sebuah
sebuah area yang siapapun bisa masuk. Bahwa kemudian yang terjadi adalah praktek-praktek yang mendiskriminasi perempuan itu persoalannya adalah pada personalnya, baik personal yang pada personal terutama lingkungan. Jadi kalau saya menyebut ekosistem perpolitikan kita itu masih cara pandangnya masih seperti itu, mengkriminalkan perempuan, mendominasikan hal-hal yang seharusnya bisa berbagi dengan perempuan itu lalu pada area-area yang dianggap menguntungkan diberikan ruang-ruangnya pada laki-laki, misalnya perempuan diberikan ruang-ruang yang ya sebagian besar pada urusan-urusan domestik, bahkan seringkali juga jadi guyonan misalnya. Ya kalau komisi ini adalah komisi mata air, yang ada lagi yang lain adalah komisi air mata misalnya. Itu memang guyon, tetapi realitasnya adalah dalam konteks mendikotomi kemudian. Padahal amanat anggota DPR kan tidak harus melihat mana yang air mata dan mana yang mata air, apapun komisinya itu harus diperjuangkan gitu. Nah ini yang menurut saya yang kemudian tragisnya dianggap bahwa yang ini adalah perempuan misalnya. Nah ada isu-isu yang sebenarnya dominan perempuan, tetapi mengapa misalnya kita lihat di Komisi 8 DPR ini sekarang tidak ada satupun pimpinan yang perempuan, semuanya laki-laki. Padahal isunya adalah isu perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan menjadi mitranya di situ, kemudian isu-isu perempuan dan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial juga mitranya di situ. Dalam kesejahteraan sosial ada perempuan, itu juga menurut saya penting menjadi bagian dari lihat. Nah Bu, kalau kemudian sampai ada putusan MK yang istilahnya memaksa gitu Bu, partai politik untuk kemudian mencalonkan caleg perempuan, memangnya kenapa kemudian legislatif itu butuh sosok perempuan Bu sebenarnya? Iya, jadi selain juga ada kebutuhan, karena isu-isu perempuan itu tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki, orang lain atau laki-laki ya, bahwa laki-laki bisa menyuarakan perempuan boleh jadi ya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya melekat dalam tubuh perempuan yang terkait dengan regulasi, ini menurut saya ya kecuali perempuan yang bisa menyuarakan. Contohnya misalnya ketika kebetulan saya pernah di DPR tahun 2007-2009 itu ada pembahasan tentang undang-undang kesehatan. Nah, salah satunya yang bagaimana memastikan bahwa perubahan undang-undang kesehatan itu bisa memasukkan tentang pasal kesehatan reproduksi dan aborsi untuk perempuan. Itu tuh benar-benar perjuangannya luar biasa menurut saya. Nggak bisa diwakili oleh laki-laki, karena yang merasakan bagaimana proses reproduksi, organ reproduksi, yang punya hak juga perempuan, yang merasakan juga perempuan, nggak bisa lagi diwakilkan. Itu harus disuarakan oleh perempuan. Termasuk juga bagaimana perempuan yang mengalami korban perkosaan dan hamil, ini tidak bisa juga diwakilkan oleh yang lain. Bahkan perempuan sendiri pun juga masih banyak yang menganggap bahwa ya hamil tidak dikehendaki sih betul, tapi harus aborsi. Ini kan situasi-situasi yang perdebatannya menurut saya panjang. Untuk perempuan yang mungkin tidak pernah mendampingi korban, barangkali bisa mengatakan harus aborsi. Tapi bagi saya yang mendampingi langsung pada korban perkosaan akibat yang kemudian dia hamil, nggak bisa, itu sesuatu yang membutuhkan passion yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun kecuali orang yang pernah berhubungan dengan para korban ini. Dan laki-laki mungkin juga ada ya, tetapi pertanyaannya berapa banyak laki-laki yang betul-betul peduli mendampingi korban perkosaan gitu. Sementara kita tahu bahwa pelaku-pelaku ini juga sebagian besar adalah laki-laki gitu dalam konteks perkosaan dan kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa kebutuhan legislasi tentang isu perempuan itu sepanjang hayat. Karena DPR kan juga punya keterbatasan. Dalam setahun misalnya berapa banyak isu-isu perempuan yang berhasil goal gitu ya di dalam kebijakan-kebijakan legislatif gitu. Dan isu perempuan ini sesungguhnya kan isu yang melekat sebagai isu hak asasi manusia, hak asasi perempuan.
Untuk mendorong penguatan keterwakilan perempuan di politik, kebijakan kuota masih menjadi mekanisme yang paling efektif. Putusan MK tentang sanksi kuota caleg adalah bahan bakar hukum. Namun, regulasi hanyalah sebuah wadah kosong tanpa adanya kesadaran kolektif. Setelah ini, partai harus benar-benar serius melakukan kaderisasi terhadap anggota perempuannya, memberikan wadah bagi mereka untuk mengembangkan leadership dan pengetahuan, sekaligus berkontribusi dalam membuat keputusan yang pro rakyat. Selain kebijakan kuota, faktor dukungan eksternal dalam mendorong partisipasi politik dan keterwakilan perempuan juga sangat penting. Dukungan eksternal ini perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan non-kuota, melibatkan peran partai politik sebagai agen kunci yang mempromosikan keterwakilan perempuan dan peran pemerintah sebagai implementator pengarus utamaan gender dalam politik dan pemilu. Masih ada waktu hingga tahun 2029 supaya partai-partai mempersiapkan dengan serius caleg-caleg perempuan agar tingkat keterpilihan bisa semakin meningkat dan akhirnya bisa kembali memberi warna berbeda di DPR dengan menghasilkan undang-undang yang menyelesaikan masalah masyarakat. Pembangunan yang inklusif juga memberikan ruang bagi perempuan dalam pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara. Saat ini masih banyak ditemukan cara pikir yang seperti ini. The happiness of man is I will. The happiness of woman is he wills. Seolah-olah hanya ada his story, tidak ada her story. Cara pikir dan cara sikap yang seperti inilah yang harus dirubah. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan karena kebencian pada kaum laki-laki, akan tetapi atas kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik kulit putih maupun kulit hitam, baik rambut lurus maupun rambut keriting, harkat dan martabat manusia adalah sama. Perempuan kalau diberi kesempatan itu alhamdulillah mampu dan bisa. Jadi seharusnya perempuan-perempuan Indonesia bisa percaya diri karena ya kalau satu perempuan, satu Puan Maharani kemudian bisa menembus tembok yang kemarin itu sepertinya tebal sekali, sekarang artinya setelah saya harus ada perempuan-perempuan lain yang bisa menggantikan saya. Tembok Senayan mungkin masih tebal dan jalan menuju kesetaraan sejati masih panjang. Namun, sejarah dan figur-figur yang berhasil mendobraknya telah membuktikan satu hal. Politik bukan daerah terlarang bagi perempuan. Kursi-kursi itu menunggu untuk diisi oleh gagasan-gagasan terbaik dari rahim Ibu Pertiwi. Karena pada akhirnya negara yang sehat adalah negara yang mendengarkan suara seluruh anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Saya Fitra Farisa, sampai jumpa.